Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo pendengar Anyaman Jiwa, saya Dr. Anda Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Di episode kali ini, spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini akan berbeda. Saya akan menjelaskan suatu kasus berdasarkan cuplikan episode drama audio Obrolan Meja Makan yang merupakan cerita kisah nyata dari Nova, yaitu Aku Kurang Apa. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Mas, udah bangun. Aku udah siapin sarapan kesukaan kamu loh. Di sini ada. Aku nggak sarapan ya, aku minum susu aja. Udah telat ini, nanti nggak usah tunggu aku pulang ya. Bye sayang. Iya mas, tapi mas, bekalnya udah aku siapin loh mas. Kebiasaan deh. Yaudah deh, nanti siang bekalnya aku antar aja lah ke kantornya. Siang, Bu. Siang. Bapak ada di ruangan? Bapak ada di ruangan, Bu. Tapi apa mbak? Di dalam lagi ada Ayu, Bu, sekretaris Bapak. Bapak bilang gak boleh diganggu, Bu. Oh, sama Ayu. Yaudah, saya langsung masuk aja ya kalau kayak gitu. Tapi Bu. Mas ini bekal kamu. Kamu kurang ajar ya, Mas? Ayu, kamu tahu kan bos kamu tuh udah punya istri? Kenapa kamu? Bu, ini gak seperti yang Ibu lihat. Aku selingkuh, aku bosen sama kamu. Sudah berapa lama, Mas? Sudah berapa lama kamu selingkuh, Mas? Bu, tenang Bu. Kamu diam. Gimana saya bisa tenang kalau ngeliat suami saya selingkuh di depan mata saya sendiri? Mas, aku mau cerai. Dan ingat, ini perusahaan aku, bukan perusahaan kamu. Ya, saya bersyukur banget sih saya lebih cepat taunya. Dan memang dari awal udah kelihatan aneh. Suami saya jadi lebih sering keluar dinas, tiba-tiba cuek, sensitif. Meskipun selama 2 tahun saya depresi dan hampir gila. Tapi saya ngelakuin ini semuanya untuk Ian, Dok. Tenang saja, Arum. Yang kamu lakukan sekarang itu udah benar. Fokus sama apa yang kamu mau. Kamu harus pelan-pelan berhenti menyalahkan dirimu sendiri ya. Iya, Dok. Ya, meski semuanya harus dilewatin pelan-pelan dan berat, setidaknya saya sudah lebih baik. Makasih ya, Dok, untuk hari ini. Iya, sama-sama, Arum. Kapanpun kamu butuh, saya selalu ada. Baik, hati-hati di jalan ya. Barusan adalah cuplikan dari episode Aku Kurang Apa di podcast Obrolan Meja Makan. Trauma seorang perempuan untuk menikah kembali setelah diselingkuhi oleh mantan suaminya. Setelah diselingkuhi, korban menyalahkan dirinya yang memiliki banyak kekurangan. Pernikahan memang gak selalu berjalan sesuai harapan. Tantangan dan ujian pasti dihadapi setiap pasangan. Salah satu yang paling ditakutkan oleh pasangan adalah perselingkuhan. Saya mengingatkan kalau perselingkuhan dapat menyebabkan trauma bagi korban. Korban perselingkuhan bisa mengalami post-infidelity stress disorder atau PIS atau PISD, ya, yang adalah gangguan stres
pasca perselingkuhan yang dalam ciri-cirinya itu mirip dengan gangguan stres pasca trauma, yaitu orang yang mengalami ini tidak mau ketemu sama orang yang menyebabkannya. Sudah pasti kalau orang trauma nanti dia takut sama gunung, misalnya kalau gunung meletus. Kalau ini yang pertama tentu tidak mau ketemu sama orangnya. Kemudian ada mimpi buruk. Kemudian ada yang namanya flashback, yaitu peristiwa pada saat dia mengetahui perselingkuhan itu akan bolak-balik kembali dalam pikirannya tanpa bisa dikendalikan. Dan ada juga yang disebut dengan hyperarousal. Hyperarousal itu adalah satu kondisi di mana seseorang itu terus-menerus mendapat rangsangan emosional yang tidak bisa dia kendalikan. Artinya cepat banget tersinggung, cepat banget baper, cepat banget langsung menuju kepada topiknya. Kalau misalnya sedang dengar orang ngomong, misalnya ada orang ngomong tentang nyinggung, katakan topik selingkuh, langsung marah, langsung tersinggung. Jadi hyperarousal satu kondisi di mana orang itu mudah sekali mengalami rangsangan, terutama yang berkaitan dengan apa yang menyebabkan trauma. Pada orang tertentu juga terjadi usaha untuk menghindari sumber dari trauma itu, atau ini adalah sumber dari perselingkuhan itu. Artinya misalnya menghindari mungkin rumah makan yang pernah dulu dipakai sebagai tempat bertemu misalnya, atau tempat favorit, atau mendadak tidak suka lagu yang dulu menjadi favorit bersama, atau mungkin bahkan film yang dulu adalah yang sering ditonton bareng kayak gitu. Jadi menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan dia kemudian ingat kepada orang yang menyebabkan sakit hati karena perselingkuhan itu. Trauma pasca perselingkuhan membuat korban jadi orang yang tidak mau bergaul, punya trust issue, ya, dia sulit untuk percaya pada orang lain, dan bahkan kadang-kadang tidak mau lagi berhubungan. Artinya berhubungan dekat, artinya nggak mau punya pasangan, mungkin nggak mau nikah lagi, nggak mau pacaran kalau itu pacaran, ya. Dan juga korban biasanya tidak mau lagi, kalau kita orang yang pernah berhubungan itu kan sering ada kegiatan bareng, katakan naik sepeda gitu ya, maka dia mungkin tidak mau lagi naik sepeda. Jadi dia menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan dia teringat kepada peristiwa-peristiwa sebelum perselingkuhan itu terjadi. Nah kemudian yang bersangkutan juga seringkali mengalami gangguan fisik. Pada beberapa orang sampai ada gangguan fisik karena dia kurang tidur, dia nggak bisa tidur, kemudian dia mengalami misalnya sakit perut, kepala pusing, ya, atau berbagai gangguan fisik yang akhirnya membuat dia menjadi orang yang sakit. Pada beberapa orang terjadi gangguan mental, kecemasan barangkali, ya, depresi, ya, barangkali juga gangguan mental lain yang lebih serius. Nah oleh karena itu pada orang-orang yang mengalami stres setelah perselingkuhan, kita tidak bisa membuat keseragaman karena tiap orang kekuatannya beda, arti dari pasangan pada tiap orang juga beda, sehingga sebetulnya kalau mau cari ciri yang khas, yang paling jelas adalah trust issue. Tidak percaya lagi kepada orang yang punya hubungan dekat dengan dia. Takut, ketidakpercayaan diri, hingga menyalahkan diri sendiri adalah hal yang bisa dikurangi secara perlahan dengan cara yang tentu saja begini. Takut, tidak percaya diri, dan menyalahkan diri sendiri itu sebenarnya sumbernya kan dari kita sendiri, ya. Maka kalau kita ingin menghindari, sederhananya bilang gini, jangan takut, ya cobalah untuk lebih percaya pada diri sendiri, kan gitu ya, kalau mau gampangnya kan, ya. Jangan salahkan diri sendiri, kan gitu kalau mau gampangnya. Nah tapi itu kan tidak segampang seperti yang diomong. Nah maka kalau ingin mengurangi secara perlahan, yang mesti dilakukan adalah keluar, bergaul sama orang baru, menjalani kegiatan yang baru, sibuk dengan berbagai kegiatan yang mungkin menyenangkan, yang mungkin bisa disukai, sehingga tidak ada waktu untuk terlalu berpikir tentang diri sendiri. Itu yang secara efektif akan cepat membuat Anda keluar dari situasi seperti ini. Walaupun memang pada kenyataannya Anda perlu waktu. Kita semua kalau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang negatif, apalagi menyakitkan, respon pertama biasanya ingin mendamaikan diri sendiri. Jadi biasanya justru pengen sendiri biasanya. Nah jangan lama-lama. Nah kalau pengen cepat keluar dari takutnya, pengen cepat keluar dari nggak pedenya, ingin cepat keluar dari rasa bersalah atau rasa nggak nyaman yang lain, maka segeralah cari dunia lain yang kira-kira bisa membuat Anda mengalihkan perhatian. Segera cari teman baru, mungkin kegiatan baru atau hal-hal menyenangkan yang bisa dilakukan di luar sana, sehingga perhatian cepat teralih dan siapa tahu punya teman-teman baru yang menyenangkan.
Kalau di cuplikan tadi sudah memiliki kehidupan yang baru, tapi tetap ingat masa lalu, sebagai pasangan menurut saya lebih baik kita memberikan dukungan. Artinya gini, kalau kita punya pasangan dan pasangan kita itu pernah mengalami yang namanya trauma pasca perselingkuhan, maka kita nggak bisa sih nyalain, kamu udah jadi pasangan saya, nggak boleh inget lagi sama itu gitu kan ya. Karena tiap orang tidak sama. Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan. Ya, dan barangkali tanya, untuk membantu kamu menghilangkan trauma ini, kira-kira apa yang saya bisa lakukan? Saya jelas nggak bisa menggantikan orang yang pernah menyakiti hati kamu. Dan saya jelas tidak bisa mengatakan bahwa saya lebih baik dari orang itu. Karena bagaimanapun juga ada kenang-kenang kamu dengan dia. Nah, tapi sekarang ini apa yang saya bisa lakukan? Yang kita bisa berikan adalah perhatian, adalah dukungan, tidak bersyarat. Dan dengan harapan, mudah-mudahan dengan kita memberikan dukungan yang tidak bersyarat, terus memberikan perhatian yang baik, memberikan dia kesempatan untuk berurusan dengan stres yang berkaitan sama perselingkuhan tadi, pelan-pelan, karena kita tidak pernah mempersoalkan barangkali, atau kita membiarkan, justru kita membiarkan dia berdamai sama diri sendiri, pelan-pelan barangkali rasa percaya kepada kita, rasa nyaman kepada kita kemudian akan membuat itu tidak hilang tapi terlupakan, tergantikan oleh berbagai kegiatan yang bisa kita kerjakan bareng. Jadi artinya kalau mau bantu orang yang pernah terkena stres pasca perselingkuhan ini, maka jadilah teman baru yang bisa membangkitkan perhatiannya kepada hal baru yang berbeda barangkali sama yang sebelumnya, sehingga mungkin dia bisa mengembangkan potensi baru atau minat baru atau kehidupan yang lebih nyaman, yang lebih dia bisa nikmati, dan kemudian bisa tanpa sadar menggantikan apa yang pernah terjadi. Walaupun jangan pernah berpikir bahwa orang bisa melupakan, ya, tapi rasa sakit barangkali bisa berkurang. Kalau lupa mungkin nggak pernah, sehingga nanti barangkali 10 tahun, 20 tahun yang akan datang tiba-tiba akan ada satu situasi di mana mungkin tiba-tiba dia ingat lagi. Nah gitu ya, jadi berkaitan sama itu, sadari saja satu hal, orang yang jadi pasangan kita sekarang ini pernah punya luka yang dalam sekali. Dia pasti mencoba untuk memperbaiki diri, untuk menghapusnya, tapi kita juga siap bahwa tidak mudah untuk melupakan hal seperti itu. Kesimpulan saya untuk episode ini, stres pasca perselingkuhan itu menurut seorang psikolog, Daniel Ortman kalau nggak salah namanya, itu relatif sama dengan stres pasca trauma. Jadi harus dianggap sebagai hal yang serius. Orang bisa menyembuhkan trauma kalau dia bersedia menyembuhkan trauma. Secara psikologis ada psikoterapi yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan trauma. Tetapi dengan waktu, kalau yang bersangkutan memang bersedia menyembuhkan diri, maka itu bisa selesai. Tetapi jika yang bersangkutan kemudian karena satu dan lain hal masih terikat ke dalam situasi itu, ada kemungkinan dia tidak bisa move on. Dan kita orang yang di sekitarnya hanya bisa mendukungnya, hanya bisa memberikan perhatian, hanya bisa memberikan dia pengalih perhatian berbagai kegiatan, sehingga dalam jangka panjang pelan-pelan dia bisa pulih dan menjadi lebih baik. Walaupun ada kemungkinan tidak menjadi sama dengan dia yang sebelumnya. Karena sebagaimana stres pasca trauma, stres pasca perselingkuhan ini ada kemungkinan mengubah kepribadian. Ya, jadi orang jadi sangat waspada, tidak cepat percaya sama orang, punya trust issue, dan barangkali agak sulit untuk bergaul. Jadi agak sulit untuk terbuka. Tapi sekali lagi, hidup ini jalan ke depan, bukan mundur ke belakang. Kita sebagai orang di sekitarnya bisa mendukungnya kalau kita mencoba bersikap baik dan mencoba untuk menjadi orang yang berbeda bagi yang bersangkutan, sehingga akhirnya yang bersangkutan bisa percaya kepada hidupnya lagi. Episode Aku Kurang Apa selengkapnya bisa kamu dengarkan di podcast obrolan meja makan di Spotify. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram @sonora_fm92 dan @medio by KG Media. Jika kamu mau konsultasi online atau offline secara langsung dengan saya, bisa DM Instagram @dirastrid atau kunjungi dirastrid.com. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Dr. Anda Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dir Astrid. Pamit, tunggu episode selanjutnya. Bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.